Ya, kenaikan jumlah kursi menjadi 560 untuk anggota DPR MPR, definitif 560 kursi atau sebanyak-banyaknya 560 kursi. Inilah di mana ada perbedaan di fraksi Anda dengan fraksi Pak Agun. Pak Agun, pertimbangannya apa? Tadi dari Bang Ali mengatakan bahwa nanti penyebarannya menguntungkan partai-partai yang lebih besar nih. Sesungguhnya yang terjadi itu tidak hanya semata-mata untuk kepentingan partai-partai. Kita ingin agar wakil rakyat itu betul-betul representatif atas sejumlah rakyat yang diwakilinya. Jadi? Contoh ya, PKB itu merasakan ketidakadilan dari sistem yang lalu. Dia pemenang pemilu yang ketiga. Tapi jumlah kursinya terkalahkan oleh pemenang pemilu yang keempat dan yang kelima. Bagaimana melakukan itu? Salah satu caranya adalah dengan cara bagaimana mengalokasikan kursi di daerah pemilihan. Nah, salah satu cara misalkan bahwa alokasi kursi dari 10, 3 menjadi 12, sekarang sudah disepakati 3 menjadi 10. 3 menjadi 10. Ya, otomatis maka partai-partai politik yang memperoleh kursi dari sisa suara itu tidak lalu dari sejumlah partai yang secara berurutan ABCD. Karena faktanya yang terjadi, kami sulit untuk menjawab atas sebuah pertanyaan rakyat, Pak, kami dapat suara 400.000, kursinya 2. Kenapa partai lain yang suaranya cuma 40.000, kursinya 1? Nah, inilah pada akhirnya kita menegaskan kenapa 10 kursi. Kita tadinya malah 8. Kenapa? Karena kalau menggunakan 8 sampai dengan 10 kursi, maka partai-partai yang akan memperoleh bilangan pembagi itu sangat terbatas. Nah, sisa-sisanya yang tidak mencapai bilangan pembagi itulah yang kami mengusulkan waktu itu ditarik secara nasional. Jadi suara sempat dari fraksi Golkar ditarik secara nasional. Anda geleng-geleng kepala, Anda melihat ini harus dicek dulu, karena ini secara proporsional secara proporsional. Saya masih silakan. Saya jangan dipotong dulu, Nah, secara proporsional ini akan ada nilai kursi itu pada posisi nilainya sama. Oke, kalau begitu tadi lanjutkan silahkan Mas Hadar. Ya, kita perlu cek dulu istilah dengan pengecilan 3-10 itu titik atau koma. Karena perdebatan belakangan kan juga itu ada syarat dari fraksi Partai Golkar. 3-10 dengan catatan dan 8. Tidak ada daerah pemilihan yang kabupaten kotanya melebihi 8. Nah, kalau ini disimulasikan itu akan ada 27 daerah pemilihan yang harus dibongkar. Dan itu misalnya saja saya ambil contoh Sulut 13 kursi 13 kabupaten kota 6 kursi, Sulteng 10 kabupaten kota 6 kursi. Artinya itu harus dibongkar kan? Nah, kalau dibongkar itu menjadi kursinya 33. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, kalau daerah pemilihan kursinya itu sedikit-sedikit, itu akan jauh menguntungkan potensi untuk memperoleh kursinya partai-partai besar. Nah, jadi gagasan 3-10 koma tadi. Partai yang perolehan suara yang lebih kecil kok sepertinya tidak apa-apa dengan saya itu, tidak tahu apa yang terjadi. Apa sudah ada deal yang terjadi? Saya ingin jelaskan sekali lagi 3 sampai dengan 8 daerah kabupaten itu lebih pada posisi pertama. Dia mewakili sejumlah daerah yang harus dia melakukan pembinaan konstituen. Tidak mungkin itu satu provinsi. Yang kedua, ini memberikan penghargaan yang sama terhadap partai-partai yang jauh boleh lebih kecil dari yang sedang-sedang. Anda termasuk yang merasa dihargai atau dirugikan dengan ini? Ya, saya harus mengatakan bahwa tadi saya katakan bahwa konsekuensi dari pemekaran kabupaten, kota, provinsi yang baru itu suka atau tidak suka harus membuat adanya dapil-dapil tambahan. Sulawesi Selatan itu ada Sulsel 1, Sulsel 2. Karena dia punya kursi di DPR RI itu 24 kursi, maka harus dibagi menjadi 3 daerah pemilihan. Kami sebetulnya lebih kepada daerah pemilihan terkait dengan, kalau di Bintang Pelopor Demokrasi itu kan kami perhitungkan antara 3 sampai dengan 10, tetapi memang kita harapkan agar nanti dibuat dengan lampiran undang-undang terkait dengan kedua pemikiran seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Agun termasuk dengan Pak Hadar ini. Karena itu memang ini juga menjadi poin yang malam ini akan diselesaikan. Tapi saya yang juga akhirnya membuat saya agak sedikit mungkin
kaget ya atau bingung. Seperti dari Mas Hadar mengatakan bahwa seharusnya di sini sepertinya ada pertarungan besar kecil, tapi tidak terlihat di sini. Sepertinya hampir betul-betul mencapai kata sepakat. Ya, apa Anda tidak ada masalah sama sekali dengan 6 masalah krusial ini, ataukah ada yang sampai saat ini masih mengganjal? Kalau yang lain kemudian Anda sudah sepakati dengan fraksi-fraksi lain, adakah yang masih mengganjal seperti misalnya electoral threshold atau parliamentary threshold? Bung Hadar akan bisa membantah pernyataan saya kalau ternyata mungkin saya keliru, tapi hampir di seluruh dunia pelaksanaan election itu hampir tidak pernah seperti Indonesia yang kalau ternyata kita menggunakan 2 sistem sekaligus, parliamentary threshold dan electoral threshold. Satu sistem pun tidak ada. Dengan electoral threshold tidak ada negara lain menggunakannya. Yang model Indonesia ya. Jadi yang saya mau katakan di sini bahwa pada penentuan atau pembahasan undang-undang pemilu yang sekarang kita lagi bahas itu hanya 2. Kalau memang kita menggunakan electoral threshold, kita harus tinggalkan parliamentary Tidak threshold. ada parliamentary threshold. Tidak ada parliamentary threshold. Kalau kita menggunakan PT atau parliamentary threshold, maka yang harus kita tinggalkan itu ada electoral threshold. Atau di dalam Undang-Undang 12 pemilu kemarin itu kita buat aturan peralihan untuk menjelaskan terhadap sejumlah partai-partai yang kemarin menempati kursi itu juga diperdebatkan di parlemen. Oke, baik. Gitu. Saya break dulu sebelum Baik. ke Anda, Mas Hadar. Baik. Sesaat lagi dalam Today's Dialogue kami masih akan kembali, tetap bersama kami. Ya, pemirsa, RUU Pemilu terganjal kepentingan politik, inilah topik Today's Dialogue malam ini. Apa yang kemudian membuat kalau kita melihat dari pemberitaan media ya, dan juga kita melihat proses yang molor sampai 4 kali ini, sepertinya alot sekali. Tapi kok hari ini kita lihat, malam ini kita lihat keduanya ini sudah seperti hampir mencapai kata sepakat. Apa sih menurut Anda, Mas Hadar, yang terjadi di sini? Saya kira Dari yang perdebatan begitu sengit ini menjadi... tentang persyaratan bisa ikut pemilu tidak, tentang persyaratan bisa masuk ke parlemen atau tidak, PT ini atau ET ini. Jadi mungkin itu membuat partai-partai yang tadinya akan terganjal dengan itu sekarang bisa selamat. Karena sudah diberikan kelonggaran Ruang untuk begitu. bisa ikut, untuk bisa nanti potensi mendapatkan. Jadi PT atau ET yang mau digunakan itu tidak akan tinggi sekali. Perkiraan saya ya. Ini yang menjadi hal yang menarik sehingga terus didukung satu gagasan yang tadinya diperhitungkan hanya menguntungkan partai besar, ada partai kecil yang mau mendukung. Oke. Kalau melihat kemungkinan ini akan dibahas nanti 2 hari lagi itu sudah pasti belum, Pak Agun dan Bang Ali, apakah sudah final nih 28 Februari betul-betul bisa terlaksana sidang paripurna? Kita berharap dan berdoa ya, mudah-mudahan tanggal hari Kamis lusa gitu ya kita bisa selesaikan. Dan saya optimis karena memang tetap yang dikatakan tadi ada semacam bargaining kepentingan. Sesungguhnya kita pada posisi sesuatu yang anomali, Pak Hadar ya. Menggunakan electoral threshold lalu menggunakan parliamentary threshold. Nah, lalu kita tadi membicarakan apa yang dimaksud dengan parliamentary threshold. Selama ini keliru orang menilai itu persentase dari jumlah kursi parlemen. Sesungguhnya yang dihitung adalah suara. Nah, ketika disadari bahwa yang mencapai angka berapapun persennya nanti akan kita sepakati dari suara nasional, itu yang bisa perlombaan mengikuti peran komite. Yang tidak itu tidak bisa diikutsertakan. Nah, pada posisi itu terkait dengan dapil, terkait dengan jumlah kabupaten. Jadi sepertinya tinggal satu isu utama itu yang akan menjadi perdebatan dalam 2 hari ini. Apa yang kira-kira bisa dicapai dalam 2 hari ini? Toh sebelumnya Anda sudah ditambahkan waktu 1 bulan, kemudian 1 bulan lagi, 2 hari penambahan. Apa yang bisa dilakukan? Bisa sampai kata sepakat, Bang Ali di sini? Ya, saya kira satu hal yang paling penting dari kawan-kawan di Pansus itu adalah adanya kesadaran. Kesadaran kami bahwa memperjuangkan kepentingan, memperjuangkan partai dan memperjuangkan kelompok itu sudah cerita lama. Sebab cukup capek masyarakat hari ini dengan perdebatan politik dan lain-lain sebagainya. Kami dengan semalam itu menunda paripurna saja, itu merupakan tamparan kepada publik. Tapi inilah sebuah realitas bahwa kita menghendaki kita agar... cukup senang nih Anda sadar. Ya benar. Saya perlu kabarkan ini karena jangan sampai publik memberikan penilaian yang lain terhadap kawan-kawan di Pansus. Karena kalau boleh dipantau itu perjalanan Pansus, tidak gampang orang memang. Saya harus tutup di sini di Bang Ali, tapi saya ingin tutup ke Anda, Mas Hadar Gumai. Kalau apakah harus ada tenggat waktu kalau sampai tanggal sekian DPR belum bisa menyelesaikan, kita kembali saja ke Undang-Undang Pemilu 12 tahun 2003? Saya kira lusa itu dijadikan tenggat waktu. Dan saya kira lewat dari itu kembali sajalah ke Undang-Undang Pemilu 2003. Tidak secara keseluruhan. Saya kira kembalinya itu di isu-isu yang memang mereka ributkan dan tidak bisa mengambil keputusan. Karena ada hal-hal yang sudah positif yang disepakati. Jadi kalau kembali lagi ke nol, itu membuat apa yang dikerjakan menjadi percuma, itu mundur. Kalau begitu terima kasih Mas Hadar Gumai.